Shalom. Selamat pagi semuanya. Selamat tahun baru 2023. Sempena dengan tahun baru ini, saya ingin mengajukan satu soalan yang sangat mudah. Kalau iya, angkat tangan. Kalau tidak, diam-diam. Ya. Saudara dan saudari, siapa di sini yang mempunyai sekurang-kurangnya satu azam baru bagi tahun baru ini? Kalau ada, angkat tangan. Kalau tiada, diam-diam. Wih, kebanyakan tiada azam baru ini. Tapi adalah satu dua orang. Ada juga yang begini kan, malu-malu. Oke, terima kasih. Sebenarnya di dalam hati kecil kita, setiap kita ada azam baru, ada perkara yang kita mau buat di tahun yang baru ini. Ya. Misalnya ada orang yang mau jaga pemakanan supaya slim, kan? Ada itu. Tidak kira lelaki, tidak kira perempuan. Ya. Ada juga puji Tuhan yang diantara kita, tahun ini saya mau melayani. Bagus. Ya, saudara. Jadi kebanyakan masa kita tidak mampu untuk mencapai azam baru itu. Sebab kita tidak mampu, tidak ada kemampuan yang ada punya, yang kuat punya untuk mencapai kita punya azam itu. Ya. Jadi apa yang kita perlu buat? Kita perlu berserah kepada Kristus untuk memberikan kita kekuatan untuk melaksanakan ataupun untuk mencapai azam baru itu. Ya. Firman Tuhan jelas oleh Rasul Paulus di dalam Filipi pasal 4 ayat 13 versi Bunio. Rasul Paulus katakan, "Aku dapat melakukan segalanya melalui Kristus yang memberiku kekuatan." Kita tahu Rasul Paulus di dalam pelayanannya dia menghadapi banyak penderitaan, banyak kesukaran, penganiayaan. Tetapi dia dapat melaksanakannya, pelayanannya sampai ke titik akhir hidupnya. Karena dia berserah kepada Kristus. Demikian dengan kita. Untuk kita melaksanakan azam kita masing-masing, marilah kita pada tahun ini berserah kepada Kristus Yesus. Saudara, mari kita berdiri bersama-sama untuk lagu persiapan hati. Saat pagi hariku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam
mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati, ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Saat pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati, ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan beserta kamu. Dan beserta kamu juga. Saya gembira bila mereka berkata kepada saya, Marilah kita pergi ke rumah Tuhan. hai marilah kita menyanyi kepada Tuhan. Marilah kita bersorak dengan sukacita kepada Juru Selamat yang Maha Kuasa. Allah itu roh, Kita harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. kemuliaan kepada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Puji Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Doa untuk kesucian bersama-sama. Ya Allah yang Maha Kuasa, semua hati manusia terbuka di hadapan Tuhan. Semua keinginannya diketahui oleh-Mu, dan daripadamu tiada rahasia yang tersembunyi. Sucikanlah niat hati kami dengan ilham Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengasihi-Mu dengan sempurna dan memuliakan nama-Mu yang kudus dengan selayaknya, melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Pujian Gloria bersama-sama. Kemuliaan kepada Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera kepada umatnya di bumi. Tuhan Allah Raja di surga, Allah dan Bapa yang maha kuasa, kami menyembah Engkau, kami bersyukur kepadamu, kami muji Engkau sebab kemuliaan-Mu. Tuhan Yesus anak tunggal Bapa, Tuhan Allah, domba Allah, yang menanggung dosa dunia. Kasihanilah kami, Engkau yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Terimalah doa kami, Tuhan sejala yang kudus, Engkau sejala Tuhan, Engkau sejala yang maha tinggi, Yesus Kristus hingga Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin.
Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi panjinya. Bersiap maju janganlah lengah, Yesus Panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja. Haleluya. Oh, hey, oh. Sekali lagi katakan bersama. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi panjinya. Bersiap maju janganlah lengah, Yesus Panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja. Oh, hey, Yesuslah Raja, Engkaulah Raja kami. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja, segala raja, segala raja. Haleluya, glory bagimu Yesus. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan, haleluya Yesus. Mari kita terus menyembah Tuhan, karena Dialah Bapa yang layak disembah. Dia Tuhan yang layak dipuji, dan Dia Bapa yang mengenal setiap isi hati kita, bahkan proses kehidupan kita. Oleh itu mari kita sembah Tuhan, nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh sebagai ungkapan doa kita kepada Allah kita. Bapa
tahu cerita kami Tuhan. Tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Terima kasih Tuhan. Sempurnakan jadi karya yang indah. Ini aku percaya, Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. kini kami berserah. Kini aku berserah Pada rancanganmu, pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. kini aku percaya. Kini aku percaya, Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu. kuasamu Tuhan menguatkan kami. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Mari sembah Kau Dia Bapa yang layak disembah. Yesus satu-satunya Tuhan yang layak disembah. Tuhan yang menerima pujian, yang menerima pujian. Mari kita sembah Tuhan. Dialah Tuhan yang layak disembah. Dia Tuhan yang layak dipuji. Tuhan. Kini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap.
untuk hari ini bersama-sama. Allah Maha Kuasa, Engkau mengurapi Yesus pada pembaptisannya dengan Roh Kudus dan menyatakannya sebagai anak yang Engkau kasihi. Ilhamilah kami yang sudah menjadi anak-anak-Mu karena lahir daripada air dan roh, untuk menyerahkan hidup kami kepada pelayanan-Mu, supaya kami bersukacita karena dipanggil anak-anak Allah. Melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudari, persilakan duduk untuk pembacaan pertama. Shalom semua. Pembacaan pertama diambil daripada Perjanjian Lama di dalam Yesaya 60 ayat yang pertama sehingga ayat 6. Yesaya 60 ayat pertama hingga 6 dibawa tajuk Kemuliaan Yerusalem pada masa hadapan. Ayat yang pertama. Bangkitlah dan bersinarlah, hai Yerusalem, karena cahaya penyelamatanmu sudah datang. Tuhan menyinar engkau dengan kemuliaannya. Bangsa-bangsa lain akan diliputi kegelapan, tapi cahaya Tuhan akan bersinar atasmu. Cahaya hadiratnya akan menerangimu. Bangsa-bangsa lain akan datang kepada cahayamu, dan raja-raja tertarik kepada cahaya yang terbit bagimu. Lihatlah hal yang sedang berlaku di sekelilingmu. Rakyatmu berkumpul untuk pulang kepadamu. Anak lelakimu pulang dari negeri jauh, dan anak perempuanmu datang didukung. Engkau akan melihat hal itu, lalu wajahmu berseri-seri. Engkau akan terharu dan berbesar hati. Harta bangsa-bangsa akan dibawa kepadamu. Kekayaan dari seberang laut akan mengalir kepadamu. Ayat yang ke-6. Khalifah-khalifah akan datang daripada Median dan Eva. Mereka akan datang dari Sheba dengan membawa emas dan kemenyam. Mereka memberitakan hal yang baik yang telah dilakukan Tuhan. Inilah firman Tuhan. Untuk pengakuan iman izin. Semua, saya percaya kepada Allah yang Esa, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, yang dapat dilihat dan yang tidak dapat dilihat. Saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah, yang kekal diperanakan oleh Bapa, Allah daripada Allah, terang daripada terang, Allah benar daripada Allah benar. Dia diperanakan bukan dijadikan, sebab dia satu dengan Bapa. Maka segala sesuatu dijadikan olehnya untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Dia turun dari surga dan oleh kuasa Roh Kudus dia dilahirkan oleh anak darah Maria dan menjadi manusia. Karena kita dia disalibkan semasa pemerintahan Pontius Pilatus. Dia menderita, disiksa sampai mati, lalu dikuburkan. Pada hari ketiga, dibangkit pula menurut yang dinobatkan dalam Alkitab. Lalu dia naik ke surga. Dia duduk sebelah kanan Bapa. Dia akan datang kembali dalam kemuliaan untuk menghakimi, baik orang yang masih hidup maupun orang yang sudah mati. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Saya percaya kepada Roh Kudus, yaitu Tuhan dan pemberi hidup, yang datang daripada Bapa dan Anak, serta dengan Bapa dan Anak, dia disembah dan dipermuliakan. Dia telah berfirman melalui nabi-nabi. Saya percaya kepada gereja sedunia yang kudus, dan daripada rasul-rasul itu, saya mengaku satu baptisan akan mendatangkan pengampunan dosa. Saya menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan dalam dunia yang akan datang. Amin. Jemaat dipersilakan. Pembacaan epistola diambil daripada Efesus bab 3 ayat 1 hingga 12. Efesus 3 ayat 1 hingga 12. Itulah sebabnya aku ini, Paulus,
orang yang dipenjarakan karena Yesus, untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu, seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus, yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Dalam Injil itu aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasa-Nya. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu, dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah, yang menciptakan segala sesuatu, supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di syurga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakan dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ayat akhir, di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Syukur pada Allah. Cuma dipersilakan duduk. Mari kita berdoa bersama-sama. Allah Kudus, Allah yang Maha Kasih, Allah yang penuh dengan kasih karunia, yang sentiasa melihat dan memperhatikan kehidupan kami dengan balas kasihan. Bapa, kami menyerahkan masa ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang Engkau ungkapkan kepada kami pada pagi ini memberikan perubahan kepada hidup kami setiap hari. Dan biarlah firman Tuhan ini akan menjadi darah dan daging dalam hidup kami, supaya kami hidup bukan lagi dengan hidup kami masing-masing, tetapi Yesus yang hidup dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di syurga, kami menyerahkan masa ini ke dalam tangan Tuhan. Beri kami hikmat kebijaksanaan untuk mengerti firman-Mu, dan beri kami hati yang lembut untuk dibentuk oleh firman-Mu, supaya kami akan mempraktikkan firman Tuhan ini dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya ada seorang kawan, suatu ketika dia adalah seorang yang sangat kaya, dari keluarga yang kaya, dan suatu masa dia lari daripada rumah dia dan tinggal dengan saya selama 3 bulan. Selama dia tinggal dengan saya, dia memperhatikan kehidupan saya. Dia adalah seorang Buddhis, dia Buddha, bukan Kristen. Dia memperhatikan kehidupan saya mungkin, dan akhirnya dia membuat keputusan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dia. Kemudian pada suatu masa kami berdoa bersama-sama, dan saya memimpin dia dalam doa dan mengatakan dalam doa saya itu, Tuhan, saya bersyukur untuk kehidupan saudari ini. Biarlah keluarganya juga akan dibimbing kepada Yesus dan keluarganya akan mengenal Yesus, supaya mereka satu keluarga akan bersama-sama dalam kerajaan syurga. Dalam nama Yesus, amin. Selepas amin, dia katakan kepada saya tidak suka doa kamu. Saya tanya kenapa? Dia mengatakan, sebab saya tidak mau ibu bapak saya, keluarga saya menjadi Kristen. Saya tidak mau ibu bapak saya masuk syurga dengan saya. Kan dia lari dari rumah. Jadi dia tidak mau bersama-sama dengan keluarganya. Di syurga pun dia tidak mau ibu bapaknya bersama-sama dengan dia di syurga. Jadi saya terkejut. Ada juga orang seperti ini. Kebanyakan kita mau supaya seisi keluarga kita masuk syurga bersama. Tetapi si saudari ini mengatakan, saya tidak mau keluarga saya masuk syurga. Saya tidak mau mereka kenal Yesus. Jadi itu adalah satu perkara yang sangat mengejutkan saya. Tapi tidak heran sebenarnya, sebab orang-orang Yahudi pada masa dahulu
mereka yang beriman kepada Yesus pada masa gereja awal, mereka selalu memisahkan diri mereka dari orang-orang percaya yang lain. Dan mereka melarang orang bukan Yahudi itu masuk dalam kumpulan mereka. Bagi mereka, mereka merasakan keselamatan itu hanya untuk orang Yahudi. Orang bukan Yahudi tidak layak mendapat keselamatan itu. Jadi gereja awal pada mulanya, orang-orang Yahudi pada mulanya, mereka selalu memisahkan diri mereka daripada orang bukan Yahudi. Karena mereka merasakan bahwa mereka mempunyai hak istimewa itu lebih daripada orang lain. Dan inilah sebabnya Paulus menggunakan kesempatan ini untuk menekan kepada semua orang percaya. Supaya keselamatan itu tidak dihadkan hanya kepada orang Yahudi. Keselamatan itu tidak dihadkan hanya kepada diri kita sendiri yang sudah selamat, tetapi kepada semua orang dalam dunia ini. Surat Efesus ini tidak membahas masalah-masalah atau situasi-situasi khusus dalam gereja seperti mana surat Paulus kepada Korintus. Korintus kalau kita baca banyak masalah, banyak drama dia, banyak politik dia dalam gereja itu dalam surat Korintus. Tetapi dalam surat Efesus ini Paulus tidak membincangkan hal itu. Dia tidak membahaskan masalah gereja. Dia tidak membahaskan tentang etika orang Kristen di situ. Tetapi Efesus ditulis untuk memberi dorongan kepada tubuh Kristus agar semakin dewasa di dalam Tuhan Yesus. Jadi kalau kita baca Efesus ini kita akan semakin didewasakan dalam Tuhan Yesus. Karena ini adalah dorongan-dorongan daripada Rasul Paulus. Paulus menunjukkan gambaran rencana dan tujuan Allah sejak dunia diciptakan. Apakah rencana Allah sejak dunia diciptakan itu? Paulus menggambarkan semua rencana Allah itu dalam surat Efesus. Ya. Jadi oleh sebab itu tema surat Efesus secara keseluruhan adalah bahwa Roh Kudus memeteraikan orang-orang percaya sebagai milik Allah. Efesus ini membincangkan bahwa Roh Kudus memeteraikan, memberi cop kepada orang-orang Kristen bahwa mereka adalah milik Allah. Kalau kamu adalah orang Kristen, sudah percaya kepada Yesus, kamu adalah milik Allah. Ya, itu yang Paulus mau bincangkan dalam surat Efesus. Tubuh Kristus adalah gereja. Kita semua ini adalah gereja, bukan bangunan ini ya. Tetapi kita semua orang Kristen yang duduk di sini kita adalah gereja. Dan melalui gereja inilah rencana Allah itu digenapi. Jadi kita harus mengambil tanggung jawab ini. Melalui gereja, melalui saya, rencana Allah itu harus digenapi. Apakah rencana Allah itu? Yaitu panggilan keselamatan. Dan inilah tema kita pada pagi ini. Panggilan keselamatan. Keselamatan. Inilah rencana Allah dari semula. Sejak dia menciptakan dunia, dia mau supaya dunia ini, manusia di dunia ini yang dia telah ciptakan memiliki keselamatan. Jadi kalau kita berbalik kepada saudari tadi yang tinggal dengan saya itu, dia tidak suka dengan doa saya karena kita mau supaya keluarga dia diselamatkan, itu tidak termasuk dalam rencana Allah. Rencana Allah adalah supaya kita semua mendapat keselamatan. Pagi ini saya ingin menyampaikan 3 poin melalui tema ini. Yang pertama adalah rahasia Kristus. Apabila kamu membacanya dalam Efesus pasal 3 ayat 4, apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus. Siapa di antara kamu yang pernah mendengar rahasia? Ada orang yang suka rahasia, dengar rahasia dan membocorkannya. Tapi ada orang yang suka bila dia mendengar rahasia dia akan simpan sampai mati, sampai dia sendiri pun lupa apa rahasia itu. Ya, ada orang yang boleh dipercayai menceritakan rahasianya kepada orang lain, tapi ada orang yang tidak. Ya, jadi pernahkah Anda mendengar rahasia? Tuhan pun ada rahasia juga rupanya, ya. Karena Paulus menceritakan dalam hal ini bahwa Tuhan juga ada rahasia. Dan apakah rahasia itu kita akan lihat seterusnya. Nah, dalam petikan ini Paulus memulakan pasal 3 ini dengan memberitahu tentang situasinya dipenjarakan. Tiba-tiba dia cakap pasal pemenjaraan. Kemudian dia berhenti dan bercakap untuk membincangkan tentang rahasia Kristus. Mula-mula dia bincang tentang dia telah dipenjarakan. Kemudian tiba-tiba dia berhenti dan membincangkan
tentang rahasia Kristus. Nah, Paulus dipenjarakan karena Kristus. Ya, dia dipenjarakan karena Kristus, bukan oleh Kristus, tapi karena Kristus. Ada bisa itu, dipenjarakan oleh ataupun dipenjarakan karena. Ya, jadi dia tidak mengatakan bahwa dia dipenjarakan oleh kerajaan Roma atau penguasa tempatan atau oleh pimpinan Yahudi, tetapi dipenjarakan karena Kristus. Dan juga boleh kita katakan oleh Kristus. Ya, Paulus. Apabila kita melihat perkataan awal dalam pembacaan ini, itulah sebabnya. Itulah sebabnya. Paulus mengatakan dalam awal pembacaannya, itulah sebabnya. Ini berarti dalam petikan-petikan sebelumnya, pasal-pasal sebelumnya, ada sesuatu yang Paulus telah ceritakan. Ada sesuatu yang dia sudah bincangkan di situ. Sebab itu dalam pasal ketiga dia mengatakan, itulah sebabnya. Nah, bila kita menggunakan perkataan ini, biasanya ada sesuatu yang kita sudah cakap sebelumnya. Dan kita akan menggunakan penjodoh kata, itulah sebabnya saya, dan dot semua. Jadi bermaksud sebelum itu ada sesuatu yang Paulus sudah bincangkan. Dan dia sudah jelaskan. Paulus juga mengatakan bahwa dia dipenjarakan bagi pihak orang bukan Yahudi. Siapa orang bukan Yahudi? Siapa orang Yahudi di sini? Tiada. Kita semua ini orang bukan Yahudi. Jadi maknanya sebab Paulus mengatakan di sini dia dipenjarakan karena orang bukan Yahudi. Artinya orang seperti kita. Karena apa? Karena pengabdiannya kepada Yesus Kristus. Dia dipenjarakan karena pengabdiannya kepada Yesus Kristus. Untuk melayani orang bukan Yahudi. Karena dia melayani orang-orang bukan Yahudi, maka dia dipenjarakan. Karena dia memberitakan Injil kepada orang Yahudi, maka dia dipenjarakan. Jadi itulah situasi Paulus. Oleh itu Paulus menderita sengsara. Dia menderita karena Mesias. Dia menderita karena pelayanannya kepada orang bukan Yahudi. Siapa di antara kamu di sini yang pernah mungkin mengalami sedikit penderitaan seperti yang Paulus alami hanya karena kamu melayani Yesus di dalam gereja? Mungkin keluarga kita yang tidak berapa setuju, apalagi kalau kamu lahir daripada keluarga yang bukan Kristen, dan tiba-tiba kamu aktif dalam gereja, kamu bersemangat berkobar-kobar tentang Yesus, dan keluarga kamu tidak suka. Ada penderitaan sedikit di situ karena Kristus. Jadi kalau kamu pernah mengalami hal ini, kamu boleh memahami situasi Paulus. Karena dia melayani orang bukan Yahudi, maka dia menderita demi Mesias Yesus Kristus. Paulus sudah pasti dia mengasihi Mesias, dia sudah mengasihi Yesus dan pelayanannya, dia sayang dengan pelayanannya, dia sayang dengan Yesus. Oleh itu dia tidak memerlukan simpati dari orang-orang sekeliling dia. Dia tidak memerlukan simpati itu ataupun belas kasihan dari sesiapa. Sebaliknya menganggap penderitaan itu adalah sukacitanya. Karena dia menderita, maka dia menganggap penderitaan itu sebagai sukacitanya. Dia tidak merasa sangat kasihan diri karena penderitaan yang dia alami. Dan dia juga tidak menerima simpati-simpati daripada orang lain karena penderitaannya. Sebaliknya dia menganggap bahwa penderitaan yang dia alami karena dia melayani Yesus itu adalah sukacita yang penuh bagi Paulus. Pendek kata, Paulus mengatakan bahwa dia dipenjarakan karena pelayanannya terhadap orang bukan Yahudi. Dia dipenjarakan karena pelayanannya kepada orang bukan Yahudi. Nah, apa yang Tuhan lakukan kepada orang bukan Yahudi itu adalah hasil daripada apa yang telah Tuhan lakukan dalam kehidupan Paulus. Maksudnya di sini orang bukan Yahudi sudah menerima Yesus. Orang bukan Yahudi sudah mendapat keselamatan kekal itu. Itu adalah hasil daripada pelayanan Paulus. Jadi keselamatan kekal orang bukan Yahudi ini seperti kita adalah hasil daripada penderitaan Paulus. Kamu dapat lihat
hubungan itu, dia menderita, tetapi hasilnya adalah keselamatan kekal bagi kita. Sebab itu kenapa dia sangat bersuka cita? Karena di sebalik penderitaannya itu ramai orang yang diselamatkan, seluruh dunia diselamatkan, termasuk kita ini diselamatkan. Semua ini hasil daripada penderitaan Paulus pada masa gereja awal. Jadi kita harus menghargai penderitaan Paulus itu. Itulah sebabnya dia sangat bersuka cita. Nah, inilah rahasia yang berlaku di sebalik penderitaan itu. Nah, jadi pernahkah Anda mendengar tentang rahasia? Rahasia Kristus telah dinyatakan kepada Paulus melalui penyataan wahyu. Dan Paulus telah menulis sedikit daripadanya dan menjangkakan orang Yahudi akan memahami apa yang dimaksudkan di dalam suratnya ini. Yang kedua, Roh Kudus mengisytiharkan rahasia keselamatan. Nah, tadi itu kita belum tahu apa rahasia itu. Sekarang ini kita harus lihat Roh Kudus mengisytiharkan rahasia keselamatan. Dan itulah rahasianya, yaitu keselamatan yang kekal. Yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Jadi itu adalah rahasianya. Rahasianya adalah semua orang mendapat keselamatan, bukan orang Yahudi sahaja. Kita bukan anti Yahudi, ya. Kita bukan anti Yahudi walaupun paspor kita itu tidak disuruh masuk Israel. Tetapi kita harus lihat rahasia Kristus, rahasia Tuhan itu dari awal adalah semua manusia menerima keselamatan. Itu adalah rahasianya. Tetapi rahasia ini disembunyikan kepada orang-orang terlebih dahulu, pada orang-orang Yahudi. Paulus menjelaskan bahwa rahasia ini tidak dijelaskan kepada generasi orang Yahudi. Ya, rahasia ini disimpan, tersimpan rapi, tidak dijelaskan kepada orang Yahudi. Jadi orang Yahudi mereka tidak tahu bahwa keselamatan itu bukan untuk mereka sahaja. Mereka pikir mereka sahaja yang ada hak untuk diselamatkan. Jadi adalah situ keegoan sedikit kan, adalah keangkuhan sedikit. Karena mereka yang diselamatkan. Karena rahasia itu disembunyikan kepada mereka. Dan juga rahasia ini juga sebenarnya disembunyikan ataupun dirahasiakan kepada orang bukan Yahudi sebelumnya. Jadi berabad-abad tahun kan sejak penciptaan dunia ini, rahasia ini ditutup dengan rapi, tidak dinyatakan. Tidak ada siapapun yang mengetahui apakah rahasia itu. Ya, tetapi sekarang rahasia itu dinyatakan bukan kepada para nabi perjanjian lama. Nabi-nabi perjanjian lama pun mereka tidak mengetahui rahasia ini. Sebab itu mereka hanya mengetahui nubuat-nubuat. Dinubuatkan melalui mereka, tapi mereka belum tahu rahasia ini. Sebab itu dalam perjanjian lama itu kita melihat nubuat-nubuat semua itu kepada orang Yahudi. Ya, tetapi juga kepada murid-murid. Nah, jadi rahasia ini dinyatakan kepada orang-orang yang diutus oleh Tuhan, yaitu Paulus melalui pekerjaan Roh Kudus. Nah, pemimpin-pemimpin gereja awal termasuk Paulus menerima rahasia itu. Hanya pemimpin-pemimpin gereja awal barulah rahasia ini terbongkar. Ya, pada awalnya perjanjian lama itu rahasia ini masih tertutup. Tapi apabila Kristus sudah bangkit, sudah naik ke surga, rahasia ini kemudian dibongkar. Dan sebab itu rasul-rasul Kristus, murid-murid Kristus, mereka bersemangat dari Yerusalem sampai ke ujung bumi memberitakan Injil keselamatan. Karena setelah rahasia itu dibongkar, maka tersibarlah rahasia keselamatan itu. Seperti jugalah sekarang kan, kalau mungkin pada zaman gereja awal itu ada internet laju seperti kita, ya, lagilah laju dia punya rahasia itu tersibar. Sekarang ini gosip-gosip yang disimpan pun cepat saja itu merebak. Tengoklah daripada status
status Facebook kah, status IG kah, story WhatsApp kah. Banyak rahasia-rahasia situ yang orang akan kemukakan, gosip-gosip yang akan disingkapkan. Ya. Kalau waktu itu mungkin rahasia Kristus ini lagilah cepat tersebar. Tapi walau bagaimanapun, rasul-rasul Kristus mereka sangat bersemangat untuk menyampaikan rahasia Kristus ini, yaitu keselamatan yang kekal ini. Nah, rahasia ini untuk seketika kita tahu hanya untuk orang Yahudi mendapatkan keamanan melalui Allah. Orang Yahudi dibawa oleh Mesias, orang Yahudi untuk orang Yahudi. Jadi orang Yahudi mereka tahu rahasia ini, mereka mengatakan hanya untuk Yahudi, untuk orang Yahudi sahaja. Tetapi apabila Roh Kudus mengistiharkan bahwa rahasia keselamatan itu bukan kepada orang Yahudi sahaja, maka kita juga mendapat kebaikan daripada rahasia keselamatan ini. Nah, sekarang telah menjadi satu jalan kedamaian. Rahasia keselamatan ini menjadi satu jalan kedamaian. Satu Tuhan yang besar untuk seluruh manusia di bumi ini, yaitu dibawa Mesias Yesus Kristus yang benar untuk semua orang. Satu keselamatan hanya di dalam Yesus. Nah, itu rahasianya yang dia nyatakan. Bukan satu Mesias, satu keselamatan untuk Yahudi, bukan. Satu keselamatan, satu Mesias untuk seluruh dunia. Nah, itulah rahasia keselamatan yang dinyatakan di dalam oleh Roh Kudus. Jadi orang bukan Yahudi sudah satu tubuh bersatu dengan orang bukan Yahudi. Kita sudah menjadi satu tubuh, maksudnya satu gereja. Orang Yahudi, orang bukan Yahudi sekarang menyembah Tuhan yang sama, yaitu Yesus Kristus. Setelah rahasia ini tersingkap, karena panggilan keselamatan itu kepada semua orang. Jadi Paulus, dia adalah hamba Injil. Dia adalah hamba pada pemberitaan Injil ini. Dia tidak akan hidup tenang kalau dia tidak menginjil. Ya, macam pada tim kita. Kalau dia tidak menyampaikan firman Tuhan, menginjil orang-orang sekeliling, walaupun bukan orang Kristen, dia tidak akan tenang itu. Pergi masuk setiap sudut sendakan ini, membawa segala bantuan-bantuan. Yang penting orang itu dapat dijangkau. Jadi itulah, karena sudah menerima rahasia Injil itu. Bila kita sudah dapat melihat rahasia Injil itu, kamu sudah menikmatinya, menyingkap rahasia Injil itu, keselamatan itu, kita akan mempunyai hati yang tidak akan tenang bila kita tidak menginjil. Ya. Adakah di sini yang tidak tenang kalau tidak menginjil orang lain? Puji Tuhan. Ataupun biarlah aku yang selamat, orang lain itu tidak apalah. Macam tadilah kan, saya punya cerita awal-awal itu. Janganlah didoakan ibu bapakku masuk surga. Tidak, aku mau. Sebab dia pun sudah lari dari rumahnya, tidak mau bersama dengan keluarganya. Jadi masuk surga pun dia tidak mau juga ibu bapaknya masuk surga. Jadi itu bukan penyingkapan rahasia Kristus. Sebab itu sekalipun Paulus menderita, dia tidak kisah. Baginya penderitaan adalah sukacita. Yang penting dia dapat memberitakan Injil. Dia karam di laut kah, dia dipenjara kah, dia dipukul kah, apa saja penderitaan yang dia terima. Kalau itu demi memberitakan Injil, dia terima sahaja. Dia tidak kisah. Kamu cakap apalah, kamu umpat-umpat saya lah, kamu lapor kepada kerajaan lah, ada aku kisah, gitu. Yang penting aku menginjil. Aku tidak peduli, yang penting aku menginjil. Nah, itu prinsip Paulus. Jadi saya mau mendorong kita semua, jemaat gereja Good Shepherd. Good Shepherd ini gembala yang baik, bahkan maksudnya kita mesti ada DNA gembala yang baik ini untuk menjadi gembala kepada orang-orang di sekeliling kita. Kita tidak akan tenang hidup kalau kita tidak memberitakan Injil kepada orang lain. Janganlah keluarga, kawan-kawan pun mungkin yang kita kenal rapat, hari-hari makan tengah hari sama-sama selepas office, tapi tidak pernah memberitakan Injil. Ambil kesempatan beritakan Injil kepada mereka.
Mungkin hatimu berdebar-debar. Ini kah waktunya saya harus menyampaikan Injil? Nah, kalau ada hatimu berdebar-debar itu, beritakan saja. Sama ada ditolak atau tidak apa. Kau sudah melaksanakan tanggung jawabmu. Macam juga orang yang mau melepaskan perasaannya jatuh cinta kepada seorang. Tolak atau tidak apalah, yang penting kau sudah lepaskan kan. Jadi menginjil pun seperti itu. Kita lepaskan saja penginjilan kita itu. Dia tolak atau tidak itu urusannya dengan Tuhan. Tapi tanggung jawab kita sudah sampaikan. Kita sudah menginjili dia. Dia tolak atau tidak, janganlah kita tertekan. Tidak apa-apa itu. Apa saja jenis penginjilanmu, lakukan penginjilan itu. Karena kita sudah dapat penyelamatan daripada Allah. Jadi kalau kamu menderita ataupun mungkin sakit hati ditolak penginjilanmu, orang mengatakan, saya tidak mau terima Yesus. Jangan sakit hati. Itu adalah penderitaan kecil sahaja yang kita alami daripada penderitaan Paulus. Paulus ini ditolak berhabis. Ya, bukan saja orang awam tapi oleh pemimpin-pemimpin sampai masuk penjara. Tapi di penjara pun dia menginjil. Di penjara pun dia banyak surat-surat dia tulis. Jadi dia tidak pernah putus asa dalam penginjilan. Karena dia sudah tahu bahwa rahasia ini adalah sangat penting, harus disebarkan kepada semua orang. Oleh itu Allah menunjukkan dan memberikan kasih karunia kepada Paulus karena pengabdiannya kepada Injil itu. Melalui pengabdiannya itu maka kita juga mengenal Kristus. Kasih karunia Allah kepada Paulus itu berlipat ganda. Jadi kalau kita menginjil ditolak seberapa kali pun jangan risau. Kasih karunia Allah itu akan berlipat ganda kepada kita. Karena rancangan Allah adalah menyatakan kepada semua orang, ya, supaya mereka mempunyai keselamatan. Dan keselamatan itu hanya ditemui di dalam Yesus. Inilah message yang kita harus beritahu kepada orang lain yang kita injili itu. Katakan kepada mereka, keselamatan itu hanya ditemui di dalam Yesus. Itulah rahasianya. Keselamatan itu hanya ditemui dalam Yesus. Dan keselamatan itu dibuka kepada semua orang, bukan orang Yahudi sahaja, tetapi juga kepada orang Sungai, orang Kadazan, orang Murut, orang Dusun, orang Timur, orang Bugis. Apa sajalah jenis orang-orang dalam Sabah kita ini. Semua itu termasuk di dalam rancangan Allah untuk diselamatkan. Jangan kita mengatakan, Bugis itu enggak apalah. Enggak boleh, kita mesti masukkan mereka juga di dalam penginjilan karena mereka juga termasuk di dalam rancangan keselamatan itu. Jadi kita mau supaya semua orang berseru kepada Yesus. Itulah keinginan hati Tuhan itu. Dia mau supaya semua orang berseru kepada Yesus, memanggil nama Tuhan Yesus di dalam kehidupan dia. Dan yang ketiga, yang terakhir, rahasia yang diberikan Tuhan itu adalah rahasia yang baik. Di dalam dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Melalui anugerah Allah, rahasianya dikenali dan pekerjaannya dinyatakan. Anugerahnya ditunjukkan dan rahasia Kristus itu dinyatakan melalui gereja. Rahasia Kristus itu dinyatakan melalui gereja. Kalau gerejanya tidak memberitakan rahasia Kristus ini, siapalah? Kita harap malaikat dari surga turun ke bumi untuk menginjil? Tidak. Karena rahasia ini dinyatakan kepada gereja, maka gereja yang harus menyampaikan rahasia ini. Penginjilan ini. Karena kita sudah dipilih oleh Allah untuk menyampaikan Injil ini kepada orang lain. Supaya melalui gereja, melalui saudara dan saudari dan saya, Injil Kristus ini disampaikan kepada orang-orang yang belum mengenal Kristus. Jadi ini adalah rancangan Allah dari semula. Ya, kita harus tangkap hal ini. Rancangan Allah dari semula untuk menyatakan anugerahnya dengan membawa keselamatan kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi. Inilah rancangan Allah dari awal lagi. Sebab itu
Kalau kita lihat silsilah keluarga Yesus, kalau kita mengatakan Yesus itu adalah orang Yahudi original, enggak juga. Ya. Kalau kita lihat silsilah dia, ada juga orang-orang bukan Yahudi di dalam keturunan nenek moyang dia itu. Jadi kalau kita tengok rancangan Tuhan itu sangat dalam, sangat luas, dan sangat terbuka. Rancangan keselamatan Allah dari semula adalah supaya semua orang bukan Yahudi juga diselamatkan. Nah, ini bukanlah plan B. Ya. Bukan bermakna bahwa Allah sudah give up dengan orang Yahudi yang tidak juga percaya dan dia pindah dia punya plan untuk menyelamatkan orang bukan Yahudi. Itu bukan. Ini bukan plan B. Nah, saya dengan semua rekan-rekan sekerja saya di office, setiap tengah hari, kadang-kadang kami keluar makan di pasar Batu 4 lah itu balik-balik. Jadi, bila sampai di pasar, belum turun dari kereta, kadang-kadang ada satu orang mengatakan, ayah balik-balik makan di sini, saya tidak tahu apa sudah mau dimakan. Nah, ada juga yang dia sudah rancang apa mau dimakan sebelum jalan. Nah, bila sampai di sana dipengaruhi oleh kawan, tukar rancangannya, dia makan yang lain. Nah, kalau saya biasanya saya ada plan A, B, C, D. Kalau ini tiada, kalau kedai ini tidak buka, saya makan ini. Kalau ini tidak buka, saya makan ini. Nah, begitu. Supaya tidak perlu pusing-pusing pasar Batu 4 tuh. Jadi sampai sejak terus saya pergi di tempat plan A dulu. Kalau plan A itu tiada, oke, plan B. Nah, tapi dalam rancangan keselamatan ini, penyelamatan kepada orang bukan Yahudi bukan plan B. Ya. Itu adalah rancangan dari awal, bukan karena Allah sudah give up dengan orang Yahudi. Bukan. Tetapi dia sudah rancang dari awal bahwa keselamatan itu kepada seluruh dunia. Orang Yahudi dan bukan Yahudi. Jadi keselamatan untuk kita ini semua bukanlah plan B daripada Tuhan. Tetapi itu memang sudah dirancang oleh Allah dari semula sejak penciptaan dunia ini. Membuka keselamatan kekal kepada bangsa bukan Yahudi adalah rancangan Allah dari awal. Sejak semula dari dunia ini diciptakan. Bukan kerana Allah gagal dengan orang Yahudi dan dia tukar plan dia, tidak. Tapi kerana dia sudah rancang keselamatan itu untuk semua orang. Tetapi dari asalnya Allah merancang untuk memberikan keselamatan ini kepada semua orang dalam dunia. Jadi kita sangat berbesar hati karena kita diselamatkan oleh Allah dan kita sudah termasuk dalam rancangan Allah dari awal dunia ini diciptakan. Tujuan kekal Allah adalah alasan Yesus untuk datang ke dunia untuk menggenapi rancangan Allah itu. Jadi karena dia sudah rancang dari awal, jadi Yesus itu adalah alasan daripada tujuannya supaya datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Dan akhirnya Paulus menjelaskan bahwa penderitaannya adalah kerana Allah memakai dia untuk mengisytiharkan Injil kepada orang bukan Yahudi, termasuk orang-orang di Efesus dan juga saya. Jadi Paulus sangat faham bahwa penderitaannya itu adalah kerana Allah memakai dia untuk menjangkau orang-orang bukan Yahudi. Nah, sebab itu kalau kita mempelajari Petrus ini lebih kepada orang-orang Yahudi, ya, Injil orang-orang Yahudi, ya. Tapi Paulus ini dia lebih kepada orang-orang bukan Yahudi. Kenapa? Karena Allah sudah memilih dia khas untuk menginjil orang-orang bukan Yahudi, melayani orang-orang bukan Yahudi. Jadi pengabdian Paulus kepada Yesus adalah alasan mengapa dia dipenjarakan. Dia masuk dalam penjara dan menjadi banduan kepada Yesus Kristus. Bagi Paulus dia merasakan bahwa dia adalah banduan Yesus Kristus. Dipenjarakan karena Injil. Jadi untuk saudara dan saudari, rahasia Kristus yang terindah telah dinyatakan, telah dibongkar. Rahasia Kristus telah membuka pintu keselamatan kepada bukan Yahudi, termasuk saya dan kamu semua. Dan panggilan keselamatan itu
sudah terbuka kepada semua orang. Sejauh mana kita memberi respon, sama ada untuk menerima panggilan keselamatan itu ataupun mengkabarkan panggilan keselamatan itu kepada orang lain di sekeliling kita. Adakah kita memberi respon kepada panggilan keselamatan ini? Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sangat mengucap terima kasih Tuhan karena pada zaman kami ini Engkau menyingkapkan rahasia keselamatan itu, sehingga kami mendapat kasih karunia, anugerah Tuhan untuk diselamatkan. Sekalipun kami bukan orang Yahudi, tetapi Engkau telah meletakkan, memasukkan kami dalam rancangan keselamatan ini sejak dunia ini dijadikan. Tuhan, tolong kami supaya kami boleh memberitakan firman Tuhan ini, memberitakan penginjilan ini kepada orang-orang di sekeliling kami, supaya orang di sekeliling kami juga akan diselamatkan bersama-sama dengan kami di dalam kerajaan surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita semua berdiri. Kita mau menyanyikan lagu ini sebagai respon kepada firman Tuhan di tengah-tengah kita sebentar tadi. Haleluya Yesus. Kita menaikkan lagu ini dengan segenap hati kita. Haleluya Tuhan. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli. Terima kasih Tuhan. Engkau tetap menerima kami. Engkau tetap memilih kami. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Sebab itu kami katakan, kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini kami percaya, percaya padamu Tuhan, pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Haleluya Tuhan. Sekali lagi kita katakan bersama. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu cerita kami Tuhan. Dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Terima
Tuhan, Kau sempurnakan jadi karya yang indah. Dan kami katakan, kini aku percaya tiada yang mustahil bagiku. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini kami berserah, pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidupku. Kini aku percaya, kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu yang menguatkan kami Tuhan, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidupku. Kami mengikuti-Mu, panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilan-Mu. Katakan dengan segenap hati, kami setia sampai akhir hidupku. Persilakan duduk. Nah, jadi selamat pagi dan selamat datang kepada saudara dan saudari yang dikasihi dalam Kristus Yesus. Sekali lagi dalam ibadah kita pada pagi ini. Pertama-tama sekali saya mau mengalu-alukan kehadiran orang-orang yang melawat kita pada pagi ini. Yang pertama adalah keluarga Encik Samsudin. Silakan berdiri. Saya sangat mengenali mereka dari Kuamut, bersama-sama melayani mereka suatu ketika dulu di Kuamut. Terima kasih karena hadir dalam kebaktian kami pada pagi ini. Dan juga Melihin. Oke, selamat datang. Ada siapa lagi yang baru? Atau segan-segan malu-malu, boleh juga kamu bisik orang sebelah kamu, aku baru ini, gitu. Ya. Kalau kamu adalah orang baru, kamu boleh bisik-bisik juga dengan orang sebelah, aku baru, supaya mereka salam tangan kamu. Nah, saudara dan saudari yang kasih dalam Kristus, kita sangat mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan itu sangat baik. Pada tahun ini 2023, Tuhan bukan sahaja mengutus 2 orang baru, saya dengan Reverend James Ming dalam tim COGS kita, tetapi Tuhan juga mengutus salah seorang lagi hamba Tuhan yang masuk dalam tim COGS kita, yaitu kami mengalu-alukan kehadiran Mr. Shen.
Ya. Dia baru masuk dalam tim pelayanan COGS kita tahun ini juga. Jadi kalau kamu nampak dia di sekitar ini jangan heran, dia adalah salah satu daripada staf kita yang sangat berpotensi. Jadi kita berdoa untuk Mr. Shen Hu supaya dia juga akan terus dikuatkan dalam pelayanan kita di COGS ini. Ya. Nah, ada beberapa pengumuman yang sangat penting pada hari ini. Pertama sekali adalah majelis perpisahan. Kita sedih, tapi kita juga mau dengan sukacita mengumumkan hal ini. Majelis perpisahan dan juga sambutan kepada Reverend Timothy dengan istrinya yang akan berangkat ke Sarawak. Jadi kita ada majelis perpisahan pada petang ini, jam 6 petang. Semua jemaat dipersilakan hadir di Dewan Baret dengan sukacita dan senang hati, membawa makanan masing-masing supaya kita boleh kongsi-kongsi pada petang ini ya. Juga satu pengumuman yang penting, minggu depan adalah sambutan Tahun Baru Cina. Jadi servis Cina pada malam itu tidak ada, mereka akan bergabung pada hari Minggu. Oleh sebab itu, servis mereka itu pada jam 8 dan servis kita akan diubah pada jam 10.30. Ya, so saudara dan saudari sila maklum, kebaktian kita pada minggu depan 22 hari bulan adalah jam 10.30 karena kita memberi ruang kepada servis Cina untuk berjalan dengan lancar. Ya, jadi kalau kamu mau datang awal pun boleh juga, mau ikut perayaan Tahun Baru Cina dalam ibadah mereka pada hari Minggu pun dialu-alukan. Serius ini, Kinan James cakap kamu boleh hadir, ya. Apalagi kalau kamu boleh cakap Cina, boleh hadir juga dalam kebaktian Cina mereka. Jadi boleh hadir pada masa itu. Tetapi kalau kamu mau hadir untuk BM service, sila maklum 10.30 kita punya servis pada minggu depan. Untuk minggu depan sahaja, ya. Kelas penetapan tarik pendaftaran terakhir pada hari ini. Jadi untuk kamu yang mau ditetapkan pada tahun ini, jangan lupa ambil burang warna pink kalau tidak silap di luar sana dan kemudian serahkan kepada Puan Fidelia ataupun hubungi Puan Fidelia direct untuk pendaftaran itu. Sementara itu kelas baptisan akan dibuka dari sekarang dan akan ditutup pada 12 Februari pendaftarannya. Jadi untuk kamu yang mau dibaptiskan, sama ada orang dewasa ataupun kanak-kanak, sila ambil burang untuk mendaftar supaya kamu boleh dimasukkan dalam kelas pembaptisan nanti. Persekutuan muda-mudi ada temu janji yang sangat penting dengan Reverend Tim pada 13 hari bulan. Ya, semua muda-mudi, jangan lupa, orang yang dewasa-dewasa itu sudah selesai. Sekarang tim muda-mudi lagi. Jadi sila bersedia 13 hari bulan kita ada persekutuan dengan Reverend Tim jam 7.30 malam di Dewan Baret. Ya. Seberang pertanyaan sila hubungi Donna dan juga Flavia James. Ya. Ada satu pengumuman yang penting lagi yang saya mau umumkan adalah pembukaan semua bengkel tamborin panci pada 14 Januari. Jadi untuk kamu yang mau menghadiri bengkel-bengkel ini semua, sila hadir pada 14 Januari dan seterusnya. Kemudian selebihnya itu jika ada persoalan kamu, ada pengumuman-pengumuman lain, sila rujuk kepada buletin. Kalau tidak mau pegang ini ataupun lupa, boleh juga itu kamu rujuk dalam Facebook page COGS. Ada buletin kita di post di sana supaya kamu boleh rujuk dari semasa ke semasa. Sekian terima kasih, kita teruskan kebaktian kita. Masih dalam keadaan berlutut, dikasih hukum-hukum Allah. Dengarkanlah apa yang dikatakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap seluruh seluruh akalmu. Inilah perintah yang terutama dan yang terpenting.
Perintah kedua sama pentingnya dengan yang pertama. Kasihilah sesama manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Tidak ada perintah lain yang lebih utama daripada kedua perintah ini. Sama-sama, Tuhan kasihanilah kami dan tuliskanlah semua hukum ini di dalam hati kami. Pengakuan dosa. Karena demikianlah Allah mengasihi dunia ini sehingga diberikannya anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk menyelamatkan kita daripada dosa, untuk menjadi pengantara kita di surga dan membawa kita kepada hidup yang kekal. Oleh karena itu, marilah kita mengakui dosa-dosa kita dengan sesal serta beriman dan berniat hendak melakukan hukum-hukum Allah serta hidup dalam kasih dan damai dengan semua manusia. Semua Allah yang penuh belas kasihan, Bapa kami di surga, pencipta kami dan hakim kami. Kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap semua manusia, baik dalam pikiran, perkataan dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan dan kesalahan yang disengajakan. Kami sekarang bertobat dan benar-benar menyesal sebab kesalahan kami. Bapa, ampunilah kami demi anak-Mu, Yesus Kristus yang telah mati untuk kami. Kuatkanlah kami supaya dapat mengasihi dan mentaati-Mu dalam kehidupan yang baru, melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Allah yang Maha Kuasa mengasihi kamu, membebaskan kamu daripada segala dosamu melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Dia meneguhkan dan menguatkan kamu untuk pelayanannya dengan kuasa Roh Kudus dan memelihara kamu dalam kehidupan yang kekal. Amin. Marilah kita semua berdiri. Sekarang karena kita telah diperdamaikan dengan Allah sebab iman, kita mengalami kesejahteraan dengan Allah dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan kita. Oleh yang demikian, kita mesti berdamai di antara satu dengan sama lain di dalam tubuh Kristus. Damai sejahtera Tuhan selalu beserta kamu. Nah, marilah kita bersalaman antara satu sama lain atau memberi salam. Saudara-saudaraku, karena Allah sangat baik kepada kita, aku menggesa kamu supaya mempersembahkan dirimu sebagai kurban yang hidup, yang khas untuk Allah, dan yang menyenangkan hatinya. Demikianlah seharusnya kamu beribadah kepada Allah. Lagu persembahan. Tiada terukur
Marilah kita sama-sama serahkan persembahan ini kepada Tuhan. Engkau kuasa, mulia, semarak, dan agung. Segala yang di langit dan di bumi adalah milik-Mu. Karena segala yang ada adalah pemberian-Mu. Dan apa yang kami berikan ini kepunyaan-Mu juga. Amin. Saudara-saudara semua, angkatlah hatimu. Hatinya kepada Tuhan. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan Allah kita. Adalah patut untuk beri syukur dan pujian kepada Dia. Bukan saja patut, bahkan adalah kewajiban kita dan kegembiraan kita selalunya. Dan di mana-mana saja mengucap syukur dan pujian Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi. Dan sekarang kami bersyukur sebab dalam kedatangannya untuk berdiam di antara kami, Dia menyatakan cahaya kemuliaannya dan membawa kami keluar daripada kegelapan kepada terang yang ajaib. Sebab itu, kami turut memuji Engkau bersama dengan suara malaikat-malaikat dan penghulu-penghulu malaikat dan semua kaum surga yang selalu memuji katanya dan membesarkan nama-Mu yang mulia itu. Kudus, kudus, Kuduslah Tuhan, Allah daripada segala kuasa dan keperkasaan. Surga dan bumi penuh dengan kemuliaan-Mu. Hosana bagi yang maha tinggi. Amin. Sila duduk. Semua kemuliaan kepada-Mu Bapa kami di surga, sebab di dalam kemurahan-Mu Engkau menyerahkan anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, untuk disiksa dan mati di kayu salib untuk penebusan kami. Di situ Dia telah membuat pendamaian yang penuh untuk dosa-dosa seisi dunia dan mempersembahkan dirinya sendiri sebagai kurban satu kali saja untuk segala dosa kami. Dia telah menentukan dan di dalam Injilnya memerintah kami untuk melanjutkan perjamuan ini sebagai peringatan abadi akan kematiannya yang sangat tinggi nilainya sampai Dia datang kembali. Dengarlah kami yang meminta dengan rendah hati, ya Bapa yang berkesihan, dan kurniakanlah supaya melalui kuasa Roh Kudus kami yang menerima kurnia-kurnia ini, roti dan air anggur, menurut peraturan anak-Mu Yesus Kristus penyelamat kami, sebagai peringatan akan sengsara dan kematiannya, akan mendapat bahagian dalam tubuh dan darahnya yang sangat berharga itu. Pada malam Tuhan Yesus dikhianati, Dia mengambil roti dan mengucap syukur, lalu memecah-mecahkan roti itu dan membahagikannya di antara murid-muridnya sambil berkata, "Ambil dan makan, inilah tubuh Aku yang diberikan untuk kamu. Buatlah demikian sebagai peringatan akan Aku." Begitu juga setelah habis makan, Dia mengambil cawan serta mengucap syukur, lalu memberikannya kepada murid-muridnya sambil berkata, "Minumlah ini semua, kamu semua. Ini adalah darah-Mu Aku, darah perjanjian baru yang dicurahkan bagi kamu dan bagi semua orang untuk pengampunan dosa. Buatlah demikian setiap kali kamu melakukannya sebagai peringatan akan Aku." Kristus telah mati, Kristus telah bangkit, Kristus akan datang lagi. Kita membacakan roti ini untuk mendapat bahagian dalam tubuh Kristus. Walaupun kita ramai, kita adalah satu tubuh, karena kita mendapat bagian daripada satu roti. Berbahagialah mereka yang dijemput ke perjamuan domba. Marilah kita bersukacita dan muliakan Allah.
Kurnia Allah adalah untuk jamaah Allah. Dekatilah dengan iman dan dengan rendah hati. Terimalah roti dan air anggur ini sebagai peringatan bahwa Kristus mati untuk kamu, serta menerima Dia dalam hatimu dengan iman dan ucapan syukur. Amin. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tiada kasih seperti kasih-Mu. Kasih aku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tiada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia
Marilah kita berdoa seperti yang diajar oleh penyelamat kita. Bapa kami di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Doa syukur semua. Allah kekal, Bapa kami di surga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu yang telah menerima kami sebagai anggota hidup anak-Mu, Yesus Kristus penyelamat kami. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu yang telah memberikan kami makanan rohani di dalam sakramen tubuh dan darahnya. Sekarang utuskanlah kami ke dalam dunia dengan damai, dan kurniakanlah kami kekuatan dan keteguhan hati untuk mengasihi dan melayani Engkau dengan sukacita dan hati yang ikhlas. Amin. Doa berkat, kita menerima doa berkat. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia, memeliharakan hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita, dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak dan Roh Kudus, beserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu sampai selama-lamanya. Amin. Pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan. Dalam nama Kristus. Amin. Amin. Haleluya, mari semua bangkit berdiri. Kita menaikkan pujian ini. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Semua bertepuk tangan. Haleluya. Katakan bersama. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi panjinya. Bersiap maju janganlah lengah, Yesus panglima kita. Gunakan semua senjata
menyatapi kemuliaan-Mu Tuhan. Haleluya, sama-sama